Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sesanti Citra Riana, dosen program studi farmasi Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran PDD UKT PT. Mata kuliah Farmasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Solid berbobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 praktikum yang nanti akan dikemas dalam metode pembelajaran Student Center Learning menggunakan PJBL Project Based Learning, dan ceramah yang akan disampaikan dengan metode DAI, Delivery Interaction and Assessment. CPL Prodi yang dibebankan dalam mata kuliah ini ada berupa sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Sikap ada 3 yang harus dikuasai. Yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sikap yang ketiga adalah menginternalisasi semangat entrepreneurship, inovatif, kreatif, kerjasama, berani mengambil resiko, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL pengetahuan ada 1, yaitu menguasai tentang manajemen farmasi, farmasi komunitas, regulasi dan peraturan, kode etik profesi, sistem pengawasan obat, obat tradisional, makanan, dan juga kosmetik. Keterampilan umumnya ada 3. Yang pertama, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Keterampilan umum yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus yang pertama adalah mampu menyiapkan atau meracik sediaan farmasi sesuai prosedur. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah terkait obat serta alternatif solusinya. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen. CPMK pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, mampu melakukan pengkajian preformulasi sediaan cair dan semi solid berupa salep, krim, gel, pasta, emulsi, suspensi, lotion, eliksir, dan sirup. Yang kedua, mampu melakukan formulasi, memilih metode pembuatan, dan memilih bahan serta cara pengemasan sediaan cair dan semi solid berupa salep, krim, gel, pasta, emulsi, suspensi, lotion, eliksir, dan sirup. CPMK yang ketiga, mampu melakukan evaluasi fisika, kimia, sediaan cair dan semi solid berupa salep, krim, gel, pasta, emulsi, suspensi, lotion, eliksir, dan juga sirup. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa, yaitu buku dan juga artikel publikasi. Pustaka yang berasal dari buku, yang pertama adalah Pharmacopoeia Indonesia edisi ke-5, ada Handbook of Pharmaceutical Excipient dari Rowe, ada pengantar bentuk sediaan farmasi dari Ansel, teori dan praktek farmasi industri dari Lachman dan Lieberman. Selanjutnya adalah yang berasal dari artikel publikasi penelitian. Yang pertama, optimasi dan formulasi serum gel dengan variasi gelling agent dari Sudayana tahun 2024.
Selanjutnya ada formulasi produk kecantikan, shooting gel ekstrak bunga kara munting dengan variasi karbopol dan HPMC sebagai gelling agent dari Susanti Citariana DKK tahun 2024. Dan yang terakhir adalah analisis kadar alkohol pada obat batuk sirup anak, validasi metode halal produk dari Susanti Citariana DKK tahun 2024 yang akan diintegrasikan dalam materi pembelajaran. Kemudian untuk penilaian, ada beberapa kriteria bobot penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipan, yaitu bobotnya 10%, PJBL bobotnya 50%, penugasan mandiri dan terstruktur 10%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 20% yang terbagi ke dalam ujian teori dan juga praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Solid. Ini adalah pertemuan akhir kita sebelum UAS. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah jadi nanti untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang sirup dan eliksir. Nanti ada 2 pertemuan, yaitu 2 minggu. Berarti ini akan menjadi pertemuan ke-14 dan 15 kita sebelum UAS. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar juga tentang apa materinya? Ada yang masih ingat? Oke, Nathan silahkan. Untuk materi yang kita pelajari kemarin itu tentang evaluasi, emulsi, dan suspensi. Nah, itu tuh mulai dari sifat fisika, kimia, mikrobiologi, dan analisis kadar obat. Nah, untuk FTS cair dan semi solid, khususnya sediaan sirup dan juga eliksir, ini ada 2 sub CPNK yang harus kalian kuasai ya anak-anak. Jika di RPS kalian nanti bisa akan lihat bahwa ada di sub CPMK 8 dan juga yang ke-9, yaitu menguasai mulai dari bagaimana cara mempreformulasi, menentukan jumlah bahan, memilih bahan, dan membuat formula sirup dan juga eliksir. Yang selanjutnya tentu aja juga melakukan evaluasi, baik evaluasi fisik, kimia, kadar obat, dan juga mikrobiologi untuk eliksir dan juga sirup. Kalian pasti sering dengar kan sediaan sirup dan eliksir biasanya ada dijual di apotik, ataupun kalau kalian berobat ke rumah sakit, puskesmas, klinik, kalau lagi batuk, demam gitu ya, akan mengkonsumsi sediaan sirup dan juga eliksir. Nah, kira-kira kenapa ya ada bentuk sediaan gitu selain tablet, selain kapsul gitu ya? Yang pertama, kenapa? Itu jawabannya adalah karena di dalam obat itu mengandung zat aktif. Nah, zat aktif itu macam-macam sekali tipe-tipenya. Tipe-tipe ini maksudnya adalah sifat dari bahan itu sendiri ya. Yang pertama, contohnya di sini ada asam salisilat. Bentuknya seperti kristal jarum. Bayangkan kalau langsung kita minum, nanti akan mengiritasi tenggorokan kita. Yang kedua, contohnya digoxing, dosisnya kecil banget. Kalau misalkan langsung kita minum dalam bentuk serbuk, terus kita bersin gitu ya, atau kita bernafas, itu langsung terbang ininya ya, serbuknya, nggak jadi deh kita minum. Bisa juga dosisnya tidak efektif. Nah, selanjutnya contohnya adalah paracetamol. Dia ini rasanya sangat pahit ya, paracetamol itu, sehingga perlu dibuat dalam bentuk sediaan, terutama sirup dan juga eliksir gitu. Nah, coba Ibu bertanya sama kalian, kira-kira kenapa juga obat itu ya harus selain diformulasikan juga harus diuji sediaannya? Ada yang mau menjawab? Silakan Galang. Karena untuk harus sesuai standar seperti keamanan, efisien, berefek, dan stabil supaya pasien menerima. Benar sekali ya Galang, sepertinya Galang sudah membaca materi Ibu ya. Oh ya, materi ini ada nanti Ibu upload di laman Drive untuk pembelajaran teknologi farmasi. Nanti kalian bisa download di situ ya, sudah ada. Oke, nah benar ya,
Jadi kenapa seorang farmasis itu harus ya bisa memformulasi dan juga mengevaluasi sediaan obat. Yang pertama tadi ya, untuk mutu ya, mutu obat gitu. Kalian kalau beli obat pasti ingin yang bermutu kan? Nah, mutu obat itu apa aja sih? Yang pertama aman, dia berefek, efisien, stabil gitu supaya pasien bisa menerima. Nah, sehingga produk-produk komersil itu kualitas itu adalah hal yang sangat penting atau necessary. Sediaan cair itu terdiri dari berbagai macam ya, ada monofasik, ada bifasik. Monofasik ini berarti dia punya sebagai satu kesatuan liquid atau cairan yang homogen, terdispersi secara sempurna. Kemarin di mata kuliah farmasi fisika kita sudah membahas tentang sistem dispersi. Nah, ada juga bifasik atau dua fase seperti yang sudah kita pelajari yang disebutkan Nathan tadi ya, yaitu emulsi dan juga suspensi. Nah, untuk sirup dan juga eliksir itu termasuk ke dalam monofasik yang akan dikonsumsi secara internal dari oral gitu ya. Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau kita ingin membuat obat kita harus melakukan preformulasi terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, preformulasi ini adalah studi atau kita mencari tahu tentang karakteristik fisika dan juga kimia dari zat aktif yang akan kita gunakan gitu ya. Karena karakter API itu sangat beragam. API itu active pharmaceutical ingredients ya, bahasa Inggris dari zat aktif. Nah, ini memerlukan perlakuan khusus pada setiap formulasinya gitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya ingin tanya. Silakan Bima. Untuk kriteria zat aktif sirup dan eliksir itu bagaimana ya? Nah, benar sekali nih ya. Tadi ya, kembali ke sini, preformulasi. Jadi, kriteria zat aktif kan sangat beragam. Yang cocok untuk sirup dan eliksir yang bagaimana gitu ya. Oke. Nah, jadi zat aktif itu punya sifat organoleptis ya. Ada warna, bau, dan rasa. Selain itu juga ada, nah ini ya, sifat fisik di mana bentuknya seperti apa, ukurannya, polimorfisme, kemudian laju alirnya, dan solubility profil. Jadi yang ditanya oleh Bima itu ada di poin kelima ini ya. Nah, khusus untuk sediaan sirup dan eliksir, dia harus kita lihat solubility-nya atau kelarutannya. Tadi ya, kalau sirup tentu saja dia harus larut di air ataupun sukrosa yang sering digunakan sebagai pemanis kayak gitu ya. Nah, kalau dia eliksir, nah ini untuk sediaan zat aktif yang tidak larut di dalam air. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya anak-anak kita akan melihat definisi dari sediaannya. Yang pertama sirup. Sirup itu adalah larutan yang mengandung sukrosa atau gula ya di dalam larutannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menambah rasa. Contohnya adalah sirup kodein, kayak gitu ya. Dia untuk obat batuk biasanya. Nah, kenapa sih sediaan sirup gitu yang dipilih ya? Yang pertama, jika pasien itu ya dia tidak bisa menelan. Nah, tidak bisa menelan, contohnya anak-anak dan juga lansia. Maka salah satu keuntungan sirup itu dia mudah secara administrasi, sehingga kebanyakan dipilih gitu ya untuk anak-anak. Nah, kemudian pembagian dosisnya lebih mudah gitu ya. Untuk dewasa, untuk anak-anak, dan juga untuk lansia gitu. Tinggal kita hitung berapa mili yang harus diminum pasien. Nggak perlu meracik gitu ya, meracik harus dihaluskan gitu ya, dibagi ke dalam pulveres. Jadi lebih mudah untuk menghitung dosisnya. Kemudian keuntungan yang lain dari sirup, dia itu juga self preservatif, atau kalau kandungan glukosa di dalam sirupnya itu tinggi, dia itu sudah bisa melindungi dirinya atau melindungi larutan sirupnya dari mikroba. Jadi tidak perlu penambahan zat preservatif kayak gitu.
Selanjutnya adalah eliksir anak-anak. Nah, sama seperti sirup, dia itu larutan, tetapi perbedaannya adalah konsentrasinya. Dia mengandung glukosa juga atau sukrosa, tetapi tidak banyak ya. Dia itu disebutnya sebagai larutan hidroalkoholik gitu. Jadi mengandung alkohol. Nah, ini lebih suitable atau lebih bisa digunakan untuk zat aktif yang tidak larut di dalam air kayak gitu ya. Nah, keuntungannya ya, nah ini tadi ya, tentu saja dia lebih dipilih untuk obat-obat atau zat aktif yang tidak larut di dalam air. Kemudian dia stabil secara karakteristiknya gitu ya. Kemudian juga viskositasnya lebih rendah dibandingkan sirup, jadi dia lebih cair lah gitu, lebih mudah ditelan juga. Kemudian biasanya untuk self preservatif sama seperti sirup tadi ya, tidak perlu zat preservatif dia, tapi harus mengandung alkohol sekitar 10-12%. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kehalalan produk ya kalau di Indonesia gitu. Tapi kan ini adalah obat gitu. Jadi sebenarnya obat tidak perlu label halal, tetapi kalau mau menembus pasaran halal tentu saja konsentrasi alkohol ini harus dipertimbangkan. Oke, begitu ya. Untuk evaluasi sediaan dari sirup dan juga eliksir ini sama aja ya, Nak. Yang pertama ada uji organoleptis, ada uji pH, uji kejernihan karena merupakan monofasik tadi ya. Kemudian uji viskositas menggunakan viskometer. Kemudian uji keterpindahan ya, jadi harus bagaimana cara memindahnya, apakah mudah atau tidak begitu ya. Uji bobot jenis, uji homogenitas, dan uji konsentrasi sukrosa atau alkohol ini ya tadi. Kemudian juga ada uji kadar obat dan juga uji mikrobiologi. Nah, selanjutnya adalah diskusi kelompok ya, Nak. Nanti Ibu meminta anak-anak untuk mendownload artikel ya yang sudah Ibu terbitkan. Nanti search aja di Google Scholar. Kayak gitu ya. Nanti setelah itu kalian lihat diskusi sama temennya apa aja sih isinya gitu, berkaitan gak sama pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, silahkan membuat 2 kelompok ya, sayap kanan dan juga sayap kiri. Silahkan. Nah, kalian boleh menggunakan akses internet ya, Nak, boleh lewat HP ataupun laptop. Gimana anak-anak, udah selesai diskusinya? Oke, baik, ada yang mau mewakili menjawab rangkuman dari artikel yang sudah dibaca? Silakan Nazifa. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai artikel analisis kadar alkohol pada obat batuk sirup anak, validasi metode halal produk, di mana kenapa sih kita perlu melakukan analisis kadar alkohol, karena ini berhubungan dengan kehalalan suatu produk obat, di mana alkohol itu biasanya digunakan dalam pembuatan obat sebagai pelarut. Kemudian validasi metodenya itu berupa linearitas, kemudian kesesuaian sistem nilai itu ada 2. Yang pertama itu ada efisiensi nilai, kemudian ada nilai resolusi, kemudian ada akurasi penetapan nilai LOD dan LQ, di mana dari hasil validasi metode ini dilakukan perhitungan untuk menghitung presentasi residu dari alkoholnya gitu. Bagus sekali Nazifa. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah hari ini melaksanakan pembelajaran kita dan sudah berdiskusi. Nanti hasil diskusi nanti dirangkum dan diupload sebagai tugas kelompok. Kita akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi solid di program studi farmasi Universitas Palangkaraya. Semoga dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.